Shalom. Oke. Iya. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya. Dan kita akan pakai untuk sharing firman ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk roh-Mu yang telah Kau berikan buat kami. Dan siang ini Roh Kudus kami berkata kepadamu, kami perlu Engkau. Tolong kami, biarkan roh hikmat dan pewahyuan itu bekerja, menerangi dan mencelikan mata batin kami. Sehingga siang hari ini ketika kami membaca firman Tuhan, kami dapat mengenal Engkau dengan benar. Dan kami punya pengertian takut akan Engkau yang membuat cara dan sikap hidup kami tidak lagi sama ketika kami datang. Dan hidup kami boleh jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Kami perintahkan jiwa kami semua tenang. Jika jiwa kami takluk dan tunduk pada pikiran dan perasaan yang ada pada Kristus Yesus. Darah Yesus menyelimuti kami dari ujung rambut sampai ke telapak kaki kami. Terima kasih Tuhan. Dalam namamu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yuk Bapak Ibu, segera kita akan melihat Amsal 21 ayat 21. Saya minta dengan hormat, jemaat semua ikut membaca firman bersama-sama. Setiap pembacaan firman yang saya sampaikan, tolong dibaca dengan bersuara. Kenapa? Kalau mata kita melihat, mulut kita mengucapkannya, telinga kita akan dengar firman, iman kita akan tumbuh. Yang kedua, nanti Anda bisa sharing di rumah, Anda bisa baca ulang, Anda bisa perdalam firman itu dengan hikmat Roh Kudus. Yang ketiga, kalau ada perkataan dari kami pembicara yang salah, Anda bisa koreksi kami. Ya, makasih. Yuk. Amsal 21 ayat yang ke-21 kita akan membacanya bersama-sama. 2, 3. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Amin. Tolong perhatikan, baca sekali lagi dengan saya. 2, 3. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Saya tanya, kejar apa dulu? Kebenaran dan kasih. Kata penghubung dan itu dilakukan bersamaan. Tapi yang dikejar itu bukan kasih dulu. Saya bersyukur Alkitab tidak pernah salah menulis. Kalau orang mengejar kasih dulu, dengerin. Kasih itu belum tentu benar. Tapi kebenaran itu mengajar kita hidup untuk saling mengasihi. Setuju? Kalau Anda hanya mengejar kasih, bisa COG, Children of God. Anda bisa 7-Eleven. Anda bisa melakukan hal yang tidak benar. Tapi yang Alkitab ini ajarkan, siapa mengejar kebenaran dan kasih. Jadi yang dikejar itu duluan kebenarannya. Ketika Anda temukan kebenaran, kebenaran itu mengajar kita hidup untuk saling mengasihi. Maka saya juga katakan, banyak orang baik tetapi belum tentu orang itu benar. Tapi yang Alkitab ajarkan, jadilah orang benar. Maka Anda pasti berbuat baik. Karena salah satu buah daripada kebenaran adalah kasih. Saya memberi contoh dengan siapapun, saya memberikan contoh. Anda pernah nonton film Robin Hood? Nah, film Robin Hood itu orang baik, orang yang punya kasih. Dia pelihara anak yatim piatu, dia ngurusin orang miskin, dia pelihara orang-orang itu dikasih makan, diurusin. Tapi dia nggak benar. Dia punya kasih tapi dia tidak benar. Kenapa? Karena uang yang dipakai untuk ngurusin orang miskin dan anak-anak yatim piatu hasil dari ngerampok, mencuri. Di gereja ada begitu banyak orang baik,
Orang punya kasih, punya, tapi nggak benar. Bisa nyumbang di gereja ratusan juta, bahkan bisa menyumbang gereja miliaran. Tapi hidupnya nggak benar. Pertanyaan kenapa saya berkata tidak benar? Pertanyaannya itu uang dari mana? Uang dari korupsi? Orang dari ngutang uang orang gak mau bayar? Karena di dalam rumah-rumah ibadah ada begitu banyak orang punya ilmu ciak cao. Ngeciak uangnya orang terus cao lari, minggat. Gak mau bayar. Gak mau bayar. Alkitab kita mengatakan orang benar itu membagi. Tapi orang fasik itu kalau ngutang gak mau bayar. Kalau gak percaya lihat Mazmur 37 ayat 21. Nah hari ini Anda dan saya diajak untuk mengejar kebenaran. Bukan disuruh kejar mujizat. Bukan disuruh kejar karunia. Ya, tapi kejar kebenaran dulu. Nanti karunianya pasti terjadi. Kejar dulu kebenaran. Pasti nanti mujizatnya terjadi. Oke. Mazmur 37 ayat 21, 2, 3. Orang fasik meminjam dan tidak membayar Stop. kembali. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Jadi tolong perhatikan, kalau Anda mengejar kebenaran dan kasih, Anda akan temukan kebenaran. Oke ya, dulu waktu saya masih suka baca-baca buku, dan ketika mata saya masih melihat, satu kali ada cerita, ya ini bukan cerita di Alkitab, tapi ada cerita tentang Rama dan Sinta. Ketika Rama mau pergi tinggalkan Sinta, dia takut kalau Sinta itu mau diculik sama raksasa yang namanya Birawa itu setan. Ya, maka ketika mau ditinggal, ya dia titipin ke adiknya. Dan ketika lihat itu, si setan ini tahu bahwa Sinta akan ditinggal sama Rama. Dia berubah wujud jadi kijang emas. Kijang emas yang indah sekali. Nah, ketika sudah lihat kijang emasnya, Sinta bilang, aku kepengen itu kijang emas. Tapi gimana kalau ditinggal? Nanti dia diculik sama setan. Maka si adik buatin lingkaran. Nih, kayak meja ini ya. Nih Sintanya di dalam, terus dibuatin lingkaran. Sama dia, jadi sinar gitu. Oke, dia bilang gini sama kakak iparnya, kamu jangan keluar dari lingkaran yang aku buat. Selama kamu ada di dalam lingkaran ini, kamu tidak akan pernah diculik. Karena setan gak akan pernah bisa jamah kamu. Benar saudara. Oke, udah sepakat. Makasih. Adiknya pergi kejar kijang emas untuk si Sinta. Si kijang emas yang itu samaran setan. Tiba-tiba dia berubah wujud. Jadi nenek tua. Jadi nenek tua yang saudara datang kepada Sinta dengan berkata, Sinta, aku lapar. Aku butuh makan Sinta. Saudara, karena Sinta tuh orangnya baik, penuh belas kasihan. Maka dia gak keluar dari lingkaran ini. Tapi tangannya yang keluar. Ini Nek, makanan buat nenek. Ketika nenek itu pegang tangannya Sinta yang ada makanannya, maka tangannya itu dipegang, ditarik. Dan nenek itu berubah wujud dari setan. Saudara, banyak orang Kristen itu baik, penuh belas kasihan. Tapi hidupnya tidak waspada. Dia seringkali keluar dari kebenaran. Yang keluar bukan badannya, cuma tangannya.
Contoh, berapa banyak bapak-bapak yang kecantol sama sekretaris. Gara-gara di kantor ngobrol, teman kantor ngobrol. Lama-lama kasihan, aduh aku pulang sendiri. Oh kasihan kamu, aku anter ya. Temen komsel, aku anter ya, aku temenin kamu. Kalau nganterin, gak mau bawa istrinya. Dimulainya dengan belas kasihan. Oh temennya lawan jenisnya butuh duit, dikasih. Ketika kita mengulurkan tangan kita keluar dari kebenaran. Itu setan dengan sangat gampang menarik tanganmu untuk disandal keluar dari kebenaran. Dimulainya pelan. Ini yang dilakukan. Maka Tuhan Yesus itu membuat Anda dan saya jadi orang benar dan dikasih batas kebenarannya. Nih ada lingkaran kebenarannya. Anda dan saya tidak boleh keluar dari kebenaran. Makanya Anda dan saya harus kejar kebenaran itu. Ketika Anda temukan kebenaran, Anda pasti akan melakukan kasih. Karena kasih belum tentu benar, tapi kebenaran mengajar kita hidup untuk saling mengasihi. Amin. Saya temukan di komsel-komsel, ada banyak terjadi perselingkuhan dengan teman komsel. Yang dimulainya dari curcol, curhat dengan lawan jenis. Sekarang pun beda jenis, lawan jenis sama jenis pun bahaya. Jadi kalau bisa konseling itu harus ada pasangannya. Gak boleh sendirian, harus ada teman. Kenapa? Karena setan begitu licik. Kepengen bawa manusia itu keluar dari kebenaran, terutama orang Kristen. Saya lagi nangani kasus teman komsel. Tapi kalau malam, pelayan perjamuan suci. Tapi kalau malam, tuker-tukeran istri. Saya cerita sama pendetanya, kuaget. Saya ketemu orang-orang di komsel yang ternyata hamil bukan dengan suaminya. Pemimpin pujian dengan WL-nya. Oh itu WL ya pemimpin pujian ya. Dengan pemain musiknya. Banyak terjadi hal begitu, kenapa? Suka melayani tapi tidak pernah mau mengejar kebenaran dan kasih. Taunya cuman kasih. Kebenarannya enggak ada. Tapi coba ketika Anda dan saya mengejar kebenaran dan kasih, maka Anda akan dapat 3 hal. Apa itu? 1, Amsal 21 tadi loh. Kalau kita mengejar kebenaran dan kasih, kita akan dapat apa? Kebenaran. Yang kedua, kehidupan. Yang ketiga, kehormatan. Oke, yang bagian baca cepet ya. Kalau saya ngomong tanggap cepet, gak boleh harus saset. Kalau enggak ketinggalan nanti. Oke, kenapa? Ketika Anda dan saya kejar kebenaran, Anda dapat kebenaran. Ya Bu Elizabeth, kebenaran tuh ngapain toh Bu? Loh nanti dulu. Kalau Anda tahu ketika Anda mendapat kebenaran, kenapa aku enggak dapat mujizat? Kenapa aku enggak dapat kesembuhan? Nanti dulu, lihat dulu. Kita lihat Mazmur 34. Ketika Anda dan saya mengejar kebenaran, Anda akan mendapatkan kebenaran. Kebenaran ini akan membuat Anda seperti apa? Oke. Mazmur 34 ayat yang ke-16. Mata Tuhan tertuju. Ayo bersama 3, 4. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Lihat, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Bukan bilang kepada orang Kristen, orang Katolik, orang Hindu, Buddha, Islam. Enggak nyenggol agama. Apakah berkata mata Tuhan tertuju kepada orang Chinese, orang Jawa,
orang Madura, orang Dayak, orang Batak, orang Papua. Enggak nyenggol suku bangsa. Tapi mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Mau jadi Kristen pun kalau Anda tidak hidup dalam kebenaran, buat apa? Apakah Anda akan jadi pusat perhatian mata Tuhan? Tidak. Tapi ketika Anda dan saya kejar kebenaran dan kasih, Anda akan dapat kebenaran. Kebenaran itu akan membuat mata dan telinga Tuhan tertuju, terpusat kepada Anda dan saya. Amin. Di dunia ini ada berapa miliar orang? Kira-kira 7 ya? Menurut Anda nih jawab ya, jemaat jangan diem. Coba jawab saya. Kira-kira matanya Tuhan bisa melihat 7 miliar manusia yang dalam penderitaan? Bisa. Bisa. Kenapa? Kenapa? Karena Tuhan itu maha tahu, maha melihat. Betul ya? Nah, telinga Tuhan kira-kira bisa mendengar teriakan 7 miliar manusia ini yang dalam penderitaan? Bisa, karena dia maha mendengar. Tapi dengerin, mata Tuhan tertuju, terpusat hanya kepada orang benar dan telinganya hanya kepada teriak mereka minta tolong. Oke. Sekarang perhatikan, Anda di sini semua barang yang ada di ruangan ini Anda bisa ngelihat. Di depan sini ada pemain musik, ada drum, ada semua Anda bisa ngelihat. Tapi sekarang mata Anda tertuju kepada siapa? Mata Anda tertuju kepada siapa? Ibu Elizabeth yang lagi bicara dengan Anda. Betul. Kalau Anda dan saya dapatkan kebenaran, walaupun Tuhan bisa ngelihat penderitaan 7 miliar orang. Tapi mata Tuhan akan tertuju kepada hidupmu dan hidupku. Amin. Nih di ruangan ini Anda dengar suara musik. Anda dengar suara AC. Anda dengar suara temanmu buka permen. Cetik, mainan telepon. Mainan ngetik WA. Dengar. Tapi telinga Anda tertuju kepada suara saya yang lagi ngomong dengan Anda. Demikian ketika Anda mengejar kebenaran dan kasih, Anda akan dapat kebenaran yang akan membuat mata dan telinga Tuhan tertuju kepadamu. Amin. Gak usah teriak-teriak. Gak usah macem-macem. Tuhan akan dengar doamu. Sekarang ayatnya yang ke-18. 2, 3. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Lihat, belum teriak aja mata dan telinganya Tuhan sudah tertuju sama kita orang benar. Apalagi kalau kita sebagai orang benar berseru-seru, Tuhan mendengar. Dan Tuhan akan meluputkan orang benar itu dari semua kesesakan. Orang benar itu ngalami 100 kesesakan, tapi orang benar itu akan keluar sebagai seorang yang lebih dari pemenang ngadepin semua kesesakannya. Ayat 20, 3, 4. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Jadi orang benar bukan berarti Anda dan saya kebal terhadap masalah. Jadi orang benar bukan berarti Anda tidak bisa mengalami susah, penderitaan, masalah, sakit, kanker, bisa. Tapi dengarin, kemalangan orang benar itu memang banyak. Tapi Tuhan melepaskan ia dari semua kesesakan itu. Amin. Amin. Dan ketika Anda dan saya jadi orang benar, ayat 22. 3, 4. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Lihat, Tuhan akan berdiri jadi pembela kita ketika Anda dan saya hidup sebagai orang benar. Amin. Setuju? Oke, sekarang lihat Amsal 10. Ketika Anda dan saya jadi orang benar, Anda akan tahu
bahwa Anda akan diberkati Tuhan. Amsal 10 ayat yang ke-6. 3, 2, 1. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Ketika Anda dan saya hidup dalam kebenaran, berkat ada di atas kepala orang benar. Bukan Anda yang kejar berkat, tapi berkat yang ada akan kejar hidup Anda. Betul apa betul? Yakin? Kalau begitu, kalau ada orang susah, Anda akan bilang gini, walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi aku kan tetap tertawa. Bisa lagu itu enggak? Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan dan membimbing sedonanmu, kebutuhanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Katakan, walau sana pusing, semua orang susah, tetapi aku kan tetap tertawa. Amin. Ketika Anda dan saya jadi orang benar, dengerin, walau sana banyak orang susah, tapi Anda dan saya akan tertawa. Karena bukan kita yang kejar berkat, tapi berkat yang akan kejar kehidupan kita. Mau jadi orang benar atau mau jadi orang fasik? Jadi orang benar, yang masih punya utang nanti pulang bayar utang. Kalau enggak bisa nyicil, paling enggak datengin orangnya. Maaf ya, aku masih utang sama Anda, tapi aku belum bisa bayar, aku akan nyicil. Tak angsur. Oke? Sehingga ketika itu Anda akan bilang apa? Mana jangan ragu-ragu. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi aku kan tetap. Coba Anda sendiri katakan. Walau sana sini situ susah, semua orang susah, lagunya tuh gini, walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi aku kan tetap tertawa. Kalau masih ada sini berarti di sini ada orang nggak bener. Mau bebas dari hutang? Mau diberkati Tuhan? Yang nyanyinya gini, walau sana pusing, semua orang susah. Semua orang susah, tetapi aku kan tetap tertawa. Yes. Ketika Anda dan saya kejar kebenaran dan kasih, Anda temukan kebenaran, mata dan telinga Tuhan akan tertuju kepada engkau. Dan Tuhan akan berdiri sebagai pembelamu dan pembelaku. Ketika Anda kejar kebenaran dan kasih, Anda dapatkan kebenaran. Kebenaran itu akan membuat Anda dan saya dikejar berkat. Bukan Anda dan saya yang kejar berkat, tapi Tuhan yang akan memberkati kita. Dan berkat Tuhan yang ada di atas kepala kita ini yang akan membuat Anda jadi kaya. Jadi gak usah kejar kekayaan, kejar dulu kebenarannya. Ayat 22, Amsal 10, ayat 22.
2, 3. Berkat Berkat Tuhanlah. Tuhanlah yang menjadikan kaya. Sebentar. Enggak. Jemaat ini nunggu layar LCD ini loh. Buka sendiri toh. Ayo. 2, 3. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ini terjemahnya rada salah dikit. Kalau bilang susah payah tidak menambahinya, Anda nanti tidur terus. Ya wes, kalau gitu aku gak usah kerja. Gak kerja, gak makan. Ya, maksudnya gini. Berkat Tuhan yang ada di atas kepala orang benar itu akan membuat hidupmu gak jadi susah dan gak jadi payah. Coba ibu-ibu saya tanya, ibu-ibu mau gak diberkati Tuhan? Mau. Tapi kalau suamimu digondol kuntilanak gimana? Gak mau, susah kan? Bapak Ibu, Anda diberkati Tuhan jadi kaya mau? Mau. Tapi kalau anakmu kena narkoba, payah, susah, payah. Nah, kalau Anda dan saya jadi orang benar, berkat Tuhan ada di atas kepala kita, berkat Tuhan inilah yang membuat kita kaya. Dan kekayaan ini tidak akan menghancurkan rumah tangga kita. Kekayaan ini tidak akan membawa Anda dan saya masuk neraka. Tapi kekayaan ini Anda bisa pakai untuk jadi berkat untuk bangsa-bangsa. Amin. Nanti cari sendiri yang lain ya, banyak janji Tuhannya. Karena kalau Anda dan saya jadi orang benar, enak tenanan. Satu deh, terakhir deh, Amsal 3 ayat 33. Berkat Tuhan ini loh yang ada di rumah kita. Jangan hanya sekedar ingin ke gereja, suka berdoa, suka puasa. Tapi gak mau jalanin firman. Kalau ngadepin masalah, Anda masih pakai jalan dunia. Anda itu namanya fasik. Tapi kalau Anda meresponi masalah dengan kebenaran firman sesuai yang diajarkan Yesus, Anda adalah orang benar. Amsal 3 ayat 33. 2, 3. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Amin. Amin. Jadi orang benar tuh enak. Rumah tangga kita pun, rumah kediaman kita pun diberkati Tuhan. Ya, Anda di masa sukar dan sulit, orang benar akan luput dari masalah. Tapi orang fasik yang akan susah. Makanya kalau Anda jadi orang benar, enak. Ada nggak ayatnya? Ada. Baca Amsal 11. Ketika Anda dan saya kejar kebenaran dan kasih, Anda jadi orang benar. Bukan sekedar Anda diberkati Tuhan. Rumahmu pun akan diberkati Tuhan. Dan kau akan lepas dari masa sukar dan sulit. Oke. Amsal 11 ayat yang ke-6. 2, 3. Tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Sebentar, ayat 8. Ya terus, 8. Diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Nah, dilepaskan dari masa Kesukaran. Makanya Anda bisa nyanyi tadi, walau sana, sini. Lu kok sini? Walau Sana susah. pusing, semua orang susah, tetapi Kan tetap tertawa. sananya kebanyakan. 3 kali aja. Walau sana pusing, semua orang susah, tetapi aku kan tetap tertawa. Nah, kenapa? Karena kebenaran itu akan melepaskan engkau dari semua persoalan. Amin. Yang kedua, kalau enggak barbar nih nanti. Yang kedua, nanti saya cerita ya. Tuhan itu memberkati kita tuh luar biasa. Saya tahu seperti yang tadi dikatakan Pak Tommy, diserahin Tuhan bangun sebuah sekolah. Biayanya besar. Saya digila-gilain sama teman-teman. Kenapa?
Saya nggak punya gereja, saya nggak punya jemaat, saya nggak punya gaji, tapi Tuhan suruh saya bangun sekolah. Untuk memberikan kesempatan orang-orang yang mau sekolah tapi nggak punya duit. Ya, dari pakaian seragam, sandal, sepatu, semuanya Tuhan kasih gratis. Beras tiap bulan 5,5 ton, 4,5 ton, tergantung naik turunnya anak. Tapi saya nggak pernah cari. Saya nggak pernah cari donatur, tapi Tuhan kirim donatur. Tuhan kirim beras. Ada satu gereja yang punya kelimpahan beras 1,5 ton. Ingat sama sekolah kami, dikirimlah ke kami. Jadi berkat itu ngalir terus luar biasa. Sampai saya katakan begini, ketika pandemi semua sekolah yang berbayar, bayarnya mahal, itu gurunya dipotong 50-60%. Tapi guru-guru karyawan di Yayasan Bagimu Negeriku, yang muridnya gratis, gak bayar. Ada asrama makan sehari 3 kali, gak bayar sama sekali. Tapi guru-guru kami gak ada yang dipotong. Gajian 100% THR tetap jalan. Amin. Kami gak pernah mengenger, kami gak pernah minta-minta. Karena saya punya prinsip, gak ada pembantu cariin duit majikan. Kalau majikan kita yang jahat aja, kalau suruh kita, dia tahu memberi sama kita. Beliin capcay, nih uangnya buat beli capcay. Kan gak ada yang majikan yang bilang, mbak beliin capcay, tapi kamu jualan koran dulu cari duit. Gak ada. Dan itu yang saya alami. 46 tahun saya melayani Tuhan tanpa gaji. Tapi Tuhan pelihara hidup saya. Tuhan pelihara hidup saya, kenapa? Karena saya tidak mau bersaing dengan khotbah orang-orang, pasti mereka lebih hebat dari saya. Karena aku gak sekolah. Yang kedua, mataku buta, aku gak bisa ngelihat. Orang lain bisa baca buku-buku, bisa lihat di YouTube, mau lihat apapun bisa. Saya enggak. Saya khotbah hanya berdasarkan kesaksian hidup saya, sesuai firman. Maka saya hari ini berdiri di hadapan Anda. Saya bukan bicara sebagai pengkhotbah, tapi saya berdiri di hadapan Anda sebagai saksinya Yesus. Yang membuktikan firman yang kita baca itu semua kebenaran. Yang benar memerdekakan saya dari kemiskinan. Amin. Tuhan itu memberkati luar biasa. Dengan caranya yang ajaib. Satu kali di tahun 2023 ketika semua orang berkata tahun kegelapan. Dan di tahun itu juga ada yang berkata gelombang tsunami ekonomi besar melanda dunia. 4 tahun tsunami, COVID, sekolah kami terpelihara dengan kasih Tuhan. Ya, anak tetap makan, guru tetap gajian, karyawan tetap terima THR. Tahun 2023 masa seperti itu. Tapi tadi saya katakan, ketika tahun mulai berjalan, ya, tahun 2022 sudah mulai dikatakan tahun kegelapan. Tapi saya dapat firman ketika saya mandi, Tuhan berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan dia memiliki terang hidup. Amin. Tanggal 3, tanggal 1 saudara, Tuhan sudah mulai begini. Bioskopnya main. Hah? Bioskopnya main? Iya. Lihat gedung bioskop. Kalau kita nonton bioskop, begitu bioskopnya mau main, lampunya dimatiin semua. Gelap. Supaya apa? Semua mata penonton tertuju kepada layar. Dan Roh Kudus berkata begini sama saya. Sudah mulai main bioskopnya, kamu layarnya. Dari hidupmu kamu mau cerita tentang apa? Dari layar itu akan menampilkan cerita apa? Cerita yang mengharu birukan, membuat orang nangis?
Atau cerita yang membuat orang tertawa terbahak-bahak, lelucon. Atau akan menampilkan cerita yang menakutkan penuh dengan ketegangan dan kekhawatiran. Atau dari layar itu akan menceritakan suatu cerita yang membuat semua mata terbelalak dan mulut orang ternganga alias tercengang. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku pilih yang nomor 4. Aku mau dari layar hidupku orang melihat engkau tercengang. Mata terbelalak dan mulut ternganga. Oke, siap. Tanggal 3 Januari saudara, bendara sekolah berkata, Bu Elizabeth, donatur besar kita hilang, 1 meninggalkan kita. Gimana Bu Elizabeth? Saya berkata, enggak masalah. Hilang 1 tumbuh 1000. Ibu enggak takut. Enggak, kita harus ngerti orang. Mungkin dia lagi punya masalah. Ini donatur besar loh Bu. Yang kasih 1 bulannya ratusan juta. Saya bilang, enggak masalah ditinggal orang itu biasa. Tapi jangan sampai aku ditinggal Tuhan. Saya hanya takut ditinggal Tuhan. Kalau ditinggal manusia biasa. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Beres kabeh. Loh, ya harusnya gitu toh. Ditinggal orang tuh biasa. Yang penting jangan ditinggal Tuhan kan. Oke. Diem, gak bisa ngomong. Ya. Bulan Februari, bulan Maret. Saudara, media menyuarakan. Terjadi gelombang tsunami ekonomi besar melanda dunia. Dek, tiba-tiba mataku ngelihat ada 1 kapal pesiar dilempar ombak sampai di tengah-tengah kota Jepang. Itu pernah kejadian tahun 2010 atau tahun 2000 berapa. Ya saudara, Tuhan cuma ngomong gini sama saya. Gelombang tsunami ekonomi besar melanda dunia hanya untuk supaya mengalihkan kekayaan bangsa-bangsa ke Indonesia. Masuk ke rekening Elizabeth Philip Retno Astuti Dewi Hartanto. Oke? Dan membawa kekayaan bangsa-bangsa datang. Beneran. Benar terjadi. Bulan April, mulai Maret, April, mau lebaran. Mau lebaran ini Bapak Ibu. Di yayasan gak ada duit. Yayasan bilang, Bu, Ibu mesti ngomong sama karyawan. Tahun ini kita gak bisa kasih bonus lebaran. Saya tuh susah saudara. Gini Tuhan, gaji ke-13 tuh buat mereka kan penting ya. Kalau sampai mereka gak dapet THR tuh kasihan loh Tuhan. Aku ini ya yang manusia gini aja, aku gak tega sama 90 karyawan yayasan. Apalagi Tuhan, Tuhan pasti punya hati lebih dari hatiku. Saya tuh ngomong gitu. Tapi saya ngomong, Bapak Ibu semua karyawan yayasan bagimu negeriku. Kalau tahun ini yayasan gak bisa kasih THR kalian gimana? Mereka semua teriak, gak apa-apa Bu. Toh selama pandemi kemarin gaji kami gak ada yang dipotong. THR tetap jalan. Jadi kalau tahun ini kami gak dapat THR gak apa-apa. Aduh saya terharu saudara. Saya terharu sekali. Saya perjalanan pulang dari sekolah ke rumah saya. Belum sampai pintu gerbang rumah saya ditelepon saya dapat berkat. Saya dapat berkat yang bisa dibuat kasih THR 90 karyawan itu. Wow, keren kan? Apakah saya lipat tangan berdoa? Enggak, saya cuma ngobrol sama Bapak di surga.
Saya cuma komunikasi dengan Bapak di surga. Yang hubunganku sudah tersambung kembali lewat Yesus. Sudah, berkatnya datang. Dan ketika berkatnya datang, saya kasih yayasan. Bendahara itu saya dapat berkat. Buat karyawannya, gajian karyawannya. Nah ini perhatikan, di sini Anda harus perhatikan. Ketika saya berkata, itu bagi buat bonus karyawan, THR. Bendahara saya ngomong gini, Bu, mereka kan sudah setuju. Mereka sudah rela untuk tidak terima THR. Ya sudah, jangan dikasih. Dek, di hati saya ada suara gini. Jangan tahan berkat orang. Jangan tahan hak orang. Kamu kan minta dan aku sudah kasih. Kenapa kamu mau tahan? Kenapa kamu tidak mau memberi? Saya bilang enggak. Bagi. Bu, kalau bulan ini dapat THR, bulan depan tuh yayasan enggak punya duit. Bulan depan mereka enggak gajian. Sama aja kan? Mendingan ini duitnya enggak usah dikasih THR buat gajian bulan depan. Tiba-tiba ada suara lagi yang keluar di dadaku. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Besok ada urusannya sendiri. Betul? Ini loh orang benar ini dipimpin oleh roh kebenaran untuk tetap melakukan firman. Gak main otaknya sendiri, jalan pikirannya sendiri. Saya dituntut, saya bilang enggak. Besok ada urusan besok. Yang penting sekarang bagi THR. Akhirnya dia yayasan bendarnya gak bisa ngomong, dibagi. Oh karyawan teriak, Bu, yayasan terima kasih. Untuk THR, kami THR-an terima, senang, sukacita. Anda tahu bulan depannya ketika mau gajian, saya terima berkat 1,8 miliar. Coba. Selesai. Sampai akhir tahun semua komplit. Ini loh kalau kita mau hidup dalam kebenaran. Meresponi masalah sesuai dengan firman Tuhan. Jangan suka nahan hak orang lemah. Jangan suka menahan berkat orang. Kalau kita menahan berkat orang, berkat kita sendiri tertahan. Tapi apa yang menjadi milik dan hak orang lain kita harus berani rela melepaskannya. Maka berkat yang sesungguhnya yang dari Tuhan akan datang dalam hidup kita. Amin. Oke, saya gak lanjut karena kesaksiannya banyak sekali. Makanya kalau mau nanti cari buku sendiri, baca sendiri 46 tahun. Saya berjalan bersama Tuhan tanpa gaji, Tuhan pelihara saya dengan ajaib. Dan nanti kalau sudah baca, dilakukan. Jangan dibuat koleksi. Orang Kristen itu suka koleksi nubuatan. Nubuat dikoleksi. Enggak terjadi semua. Dilakukan. Oke, yang kedua. Kalau kita mengejar kebenaran dan kasih. Yang kedua tuh kita akan dapat kehidupan. Ya kan? Amsal 21 tadi loh, kalau kita kejar kebenaran dan kasih. Kita akan dapat satu kebenaran. Yang dua kehidupan. Oke, kehidupan ya. Baru yang ketiga kehormatan. Masih dua. Satu lagi yuk cepetan. Amsal 11. Ayat yang keempat. Tiga. Ya. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Lihat saudara. Harta benda. Harta kekayaan. Yang diperoleh dengan kefasikan, Amsal 10 ayat 2 katakan. Itu tidak akan bisa menyelamatkan Anda ketika hari kemurkaan. Satu kali saya dapat satu penglihatan, langit hitam kelam. Gak ada satupun bintang. Sehingga manusia itu jalan tabrakan satu dengan yang lain. Jatuh berkelimpangan di jalan-jalan. Binatang dari hutan keluar karena gelap. Mereka juga bingung lari ke sana ke sini enggak tanpa arah tujuan. Karena gelap.
Dan manusia yang di bawah diinjek-injek sama binatang-binatang ini. Saudara, kacau sekali. Saya melihat saudara, dan ketika ada tanah terbelah, orang mau teriak sama siapa? Suami. Istri mau teriak kepada suami. Suami mau teriak istri. Anak mau teriak orang tua. Gak ada yang bisa nolong. Uang dolarmu gak bisa nolong. Emasmu gak bisa nolong. Mobilmu, jetmu gak bisa nolong. Hanya orang yang berseru kepada nama Tuhan yang selamat. Yang diselamatkan. Saudara, saya lihat penglihatan ini, saya gentar sekali saudara. Dan tiba-tiba saya melihat di sebelah sudut ada api yang menganga. Orang ngantri naik ke atas api ini. Saya perhatikan. Ada orang yang begitu naik ke api itu langsung tenggelam ke bawah. Plus. Naik lagi plus ke bawah jadi abu seketika. Tapi saya melihat ada beberapa orang yang ketika naik di api itu langsung naik tinggi. Ada orang-orang yang begitu ada di atas api ini, justru api itu yang akan membawa dia terbang tinggi. Saat itu saudara, Tuhan cuma katakan, pada hari kemurkaan, harta benda gak berguna. Hanya kebenaran yang bisa menyelamatkan orang dari maut. Saya gak tahu Anda sudah dengar apa enggak. Saya punya teman di Aceh. Ketika Aceh kena musibah tsunami, ini dia lagi olahraga. Ketika dia dengar tsunami, dia pakai pakaian olahraga. Dia starter itu sepeda motornya yang katanya dibuat ngejar maling. Yang cepat sekali jalannya ya. Ternyata dia dengan kecepatan tinggi pun dia nggak bisa luput dari tsunami. Gelombang tsunami itu menerpa dia. Dia digulung sama gelombang tsunami itu. Wah, di situ dia bilang, Tuhan ampuni dosaku, mati. Pikirnya dia gitu. Dia di dalam gelombang tsunami itu dia kebentur batang pohon, mobil, batu, besi, apa aja sepeda motor. Tapi ternyata jarak sekian keluar kepalanya. Oh, ternyata dia masih hidup. Dia masih bisa bernafas. Digulung lagi sama ombak tsunami itu. Keluar yang kedua kalinya, dia keluar lagi kepalanya, dia kaget. Ternyata dia masih hidup juga. Dia pegang ada satu kabel listrik yang terurai, jatuh ke bawah dipegang sama dia. Dan ketika dia pegangan kabel listrik ini, dia dilempar sama ombak itu, dia mendarat di kap bangunan lantai 3. Dia lihat di atas bangunan lantai 3 itu, orang kepalanya hilang, tangannya hilang, kakinya hilang, telanjang. Tapi dia, badannya, bajunya, celananya nggak ada yang lepas dari dia. Bahkan badannya nggak ada goresan sedikit pun. Dan ketika dia dievakuasi, karena dia minum lumpur tsunami banyak. Ketika dievakuasi, ternyata paru-parunya nggak mateng. Masih biasa normal. Hidup sampai hari ini. Amin. Kebenaran melepaskan orang dari maut. Harta kekayaan tidak. Hari ini Anda mau kejar apa? Hanya kebenaran yang bisa melepaskan orang dari maut. Dan hanya kebenaran itu yang akan bisa membuat Anda disertai Tuhan. Dan hanya kebenaran itu yang akan membuat Anda dikejar berkat. Mata dan telinganya Tuhan akan tertuju kepadamu. Yang terakhir, ketika Anda dan saya kejar kebenaran dan kasih, Anda akan dapat yang ketiga adalah kehormatan. Kebenaran itu mengangkat derajat kita. Tapi dosa itu noda bangsa. Amsal 14 ayat yang ke-34. Terakhir, jangan gelisah, gak apa-apa sebentar lagi pulang. Amsal 14, sama-sama ya Bapak Ibu, 2-3. Amsal 14 ayat 3-4, kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Kalau Anda kepengen diangkat derajatmu, hiduplah dalam kebenaran.
maka engkau akan diangkat oleh kebenaran itu. Derajatmu akan ditinggikan sama Tuhan. Saudara, kalau Anda nanti baca buku riwayat hidup saya adalah anak tertolak yang pernah disingkirkan oleh keluarga. Dibilang anak sial, gak bawa keberuntungan, anak paling jelek, paling goblok. Saya gak pernah dihargai sama orang tuaku. Saya dijual dengan harga 1 rupiah. Karena dibilang anak sialan. Ya, tapi ketika saya terima Yesus, saya ini diberkati Tuhan. Kakakku sarjana, pinter-pinter nilainya 9, 10. Nilaiku do re mi fa sol. Saya lulusan S3, tapi S3 saya, Anda tahu ya, apa tadi? SD, SMP, aku gak pernah sekolah SMA, karena gak punya duit, siapa yang bayari saya? Mamiku kalau punya uang yang didulukan bayari uang sekolah kakakku dan adikku yang pinter-pinter. Saya dari kecil kerja di toko sebelah untuk nimbangi beras dan sebagainya. Tapi saudara, setelah saya tahu kebenaran, saya terima kebenaran, saya hidupi kebenaran ini. Kebenaran ini mengangkat derajat saya. Yang dulunya mami papiku, om tanteku gak ada yang menghormati saya. Akhirnya mereka semua menghormati. Ketika papi saya mau masuk rumah sakit, kakak adikku semua sudah setuju, tapi saya lagi ke Eropa. Papi saya bilang begini, enggak, aku mau tunggu anakku perempuan. Dan ternyata saudara, ketika saya datang, saya ketemuin papi saya bilang, papi masuk rumah sakit. Papi saya masuk rumah sakit. Ketika papi saya meninggal, om tante saya semua bilang, hebat ya, Tuhan angkat hidupmu. Kamu bisa ngurusin papi mamimu. Luar biasa. Saya gak minta sumbangan kakakku, adikku. Tapi Tuhan berkati saya untuk bisa ngurusin orang tua. Yang kedua, saudara, saya dapat kehormatan apa saudara? Setiap kali ada pemilihan wali kota, gubernur di Jawa Tengah, mereka datang minta doa. Dari seorang Elizabeth yang matanya buta, yang gak punya lulusan sarjana. Ketika ada panglima, pergantian panglima datang, ataupun apa namanya, Kapolda, ya, orang berdatangan, minta didoakan. Dan setiap kali Natal atau hari tertentu, rumah saya dari ujung kampung sampai di rumah saya masuk. Melewati gang 1, 2, 3, 4, 5, dijaga semuanya. Dan yang datang siapa? Pejabat. Untuk apa? Minta didoakan. Siapa Elizabeth? Kalau bukan Tuhan yang mengangkat derajatku, adakah aku bisa mengangkat derajatku sendiri? Enggak bisa, capek deh. Capek. Tapi kalau Tuhan angkat kita luar biasa. Tuhan dudukkan saya bersama dengan para bangsawan. Tuhan dudukkan saya dengan para pejabat. Dan saya enggak pernah main duit sama mereka. Maka ketika saya minta tolong ada keperluan, saya datang dan berkata, Bapak, bolehkah saya minta tolong? Mereka hanya jawab saya dengan satu kata, buat Bu Elizabeth apa yang gak bisa? Ibu mau minta tolong apa? Saudara, ketika saya mau pergi tinggalkan rumah gubernur, Pak Gub yang bukakan pintu buat saya, pintu mobil saya, dihantar saya sampai keluar, sampai mobil saya pergi, tinggalkan rumah dinas. Saya cuma melihat apa, ini gak perlu dipamerin. Tapi saya mau ngomong dengan Anda semuanya. Tuhan Yesus kita bukan pendusta. Tuhan Yesus kita bukan pembohong. Tapi Dia Allah yang benar. Maka Dia hanya mengajarkan kebenaran dan memberikan kebenaran itu kepada Anda dan saya. Supaya kita yang mau hidup dalam kebenaran, mengejar kebenaran dan kasih. Maka Anda akan dapatkan 3 hal. Kebenaran yang akan membuat Anda dikejar berkat dan menjadi pusat perhatian mata Tuhan. Yang kedua, Anda akan terima kehidupan. Karena kebenaran yang bisa menyelamatkan kita dari hari kemurkaan. Yang ketiga, kita akan dapatkan kehormatan. Bukan kehormatan dari dunia yang fana. Tapi kehormatan
dari surga dan juga dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jadi bisa nggak bisa? Hari ini harus bisa. Melakukan apa? Siapa yang mau hidup benar? Angkat tangannya. Siapa yang mau hidup benar? Ayo, yang mau hidup benar bangkit berdiri. Kalau mau hidup benar, mulai hari ini kita ngomong begini. Iso ora iso. Betul, iso. Gusti sing beresi. Percaya saja, jangan menyerah, bersukacitalah. Iso ora iso. Iso ora iso, kudu iso, kudu iso. Gusti sing benahi. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacitalah. Sekali lagi katakan iso. Iso ora iso, kudu iso, kudu iso. Gusti sing beresi. Percaya saja, jangan menyerah, bersukacitalah. Iso ora iso, kudu iso, kudu iso. Gusti sing benahi. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacitalah. Katakan, Yesusku hebat, Yesusku ajaib. Di dalam Yesus, ku pasti bisa. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Yesus, ku pasti benar. Sekali lagi, Yesusku ajaib. Di dalam Yesus, ku pasti bisa. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Yesus, ku pasti menang. Amin. Di dalam Yesus ku pasti menang. Letakkan tanganmu di dada. Katakan dengan saya yang mau hidup benar. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah kebenaran. Engkau adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Aku percaya kepadamu. Menghadapi masalah hidupku, Engkaulah solusinya. Firman-Mu, kebenaran-Mu yang menjadi karakterku. Maka aku akan temukan kehidupan kekal. Hari ini Tuhan Yesus, aku ambil keputusan. Aku mau kejar kebenaran dan kasih. Maka aku akan mendapatkan kebenaran, kehidupan, dan kehormatan. Aku percaya ketika aku hidup dalam kebenaran, aku menjadi pusat perhatian matamu. Karena mata dan telingamu akan tertuju kepadaku. Dan bukan aku yang kejar berkat, tapi berkat Tuhanlah yang ada di atas kepalaku, yang akan menjadikan aku kaya. Dan aku akan dapatkan kehidupan. Karena kebenaran itu sanggup melepaskan aku dari maut. Sanggup melepaskan aku dari kematian. Dan aku percaya kebenaran itu akan membuat aku mendapat kehormatan. Karena seperti yang kau katakan, kebenaran akan mengangkat derajat bangsa. Tapi noda adalah dosa bangsa.
Tapi noda dosa. adalah bangsa. Dosa adalah noda bangsa. Dosa adalah noda Aku mau hidup benar Aku mau hidup benar dan kebenaranmu dalam kebenaran. akan mengangkat derajatku. Akan mengangkat Terima derajat. kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan aku boleh cerita Dan aku boleh kepada cerita siapapun kepada siapa bahwa di dalam Engkau Di dalam aku temukan pengharapan. pengharap Aku punya masa depan punya masa yang depan cerah. yang cerah. Aku punya pengharapan Aku punya pengharapan yang membuat aku yang yang membuat membuat jadi berkat jadi bagi berkat. bangsa-bangsa. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus. aku berdoa. Aku berdoa. Bapak hamba lepaskan berkat-Mu untuk jemaat di Cakung, GBI Abalov Cakung. Kami berkati dengan haus dan lapar akan firman-Mu. Akan melanda hati mereka. Mereka mengejar kebenaran dan kasih. Mereka temukan kebenaran, kehidupan. Dan kami tahu kehormatan itu akan Kau berikan buat mereka. Kami percaya tempat ini tidak akan lagi cukup untuk menampung banyak jiwa-jiwa baru. Tapi Engkau akan mendatangkan banyak orang yang mau percaya kepada Engkau. Karena mereka tahu hanya Engkau Yesus jaminan hidup buat kami semua. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan.